Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan aku dengan Nida dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai seputar perjalanan kuliah S2-nya Kak Aira. Yeay. Sebelum itu gimana nih kabarnya Kak Aira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, kita bakal izinin Kak Aira memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Kak Aira. Oke. Kenalin semuanya, nama aku Aira. Aku dari Magister Psikologi Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Saat ini kalau boleh tahu Aira lagi di semester berapa? Lagi semester 3 Kak, kebetulan. Wow, di MPP UAI. semester 3. Gitu. Berarti udah 1,5 tahun ya jalannya ya? Iya, menuju 1,5 tahun. Tahun. Oke. Sejauh ini gimana perasaan kuliah di MPP UAI? Kalau perasaannya sih jujur happy banget dan seneng banget. Soalnya 1,5 tahun ini gak berasa ya Kak. Wow. Dan bener-bener prosesnya tuh berjalan dengan lancar sih sampai di detik ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau selama ini Aira ngerasain kemudahan-kemudahan berkuliah di MPP UAI apa aja sih? Kalau kemudahannya banyak sih. Pertama mungkin dari support dari dosen tentunya. Di dosen UAI di MPP ini bener-bener sangat membantu semuanya. Apalagi ya Kak, aku backgroundnya tuh gak linear. Aku backgroundnya tuh dari hubungan internasional, terus tiba-tiba S2 ngambil psikologi pendidikan. Itu kan beda jauh banget gitu. Dan alhamdulillahnya sangat dibantu banget, dimudahkan banget sama semua dosen-dosennya, Kaprodinya semuanya sangat membantu. Terus yang kedua ditambah lagi seluruh kakak tingkatnya juga sangat suportif banget. Sampai di detik ini aja mulai nyusun tesis itu udah dibantu banget dari awal kayak gitu. Wow. Terus mungkin terkait tugas akhir, karena kan banyak yang dikhawatirkan oleh mereka yang ingin melanjutkan studi di tingkat magister, kepikiran atau terbebani dengan tugas akhirnya gitu. Ya. Nah kalau di MPP UAI ini gimana sih mekanisme tugas akhirnya? Oke, kalau untuk tugas akhirnya sendiri sebenarnya kita tuh ada yang membuat tesis atau misalnya mau membuat jurnal itu juga bisa. Tapi kalau aku pribadi aku prefer tesis karena kita itu selama perkuliahan juga ada mata kuliah yang diminta untuk membuat modul Kak. Nih, aku sebenarnya bawa contoh modulnya. Ini modul bikinan aku. Nah, dari modul ini yang nantinya akan dikembangkan menjadi tesis aku. Jadi aku pengembangan modul ajar seperti itu. Oh, untuk pembuatan modul ajar ini udah dari semester berapa? Untuk pembuatan modul ajar ini dari semester 2 sih Kak. Cuman kita sudah mulai merancang dari semester 1 juga. Wow. Gitu. Jadi mengapa MPP UAI bisa lulus dalam waktu 1,5 tahun? Karena memang dari awal ya? Betul sekali. Jadi benar-benar dari awal itu kita sudah difokuskan langsung tugas akhir Kak, langsung ke tesis gitu. Nih arahnya semester 1 masuk semester 1 kita mau kemana nih, mau ngebahas apa nantinya gitu. Jadi untuk tugas-tugasnya kita bisa dimudahkan. Misalnya nanti mau bikin jurnal, mengarah ke tesis. Atau misalnya mau bikin modul yang nantinya akan dikembangin juga untuk tesis, nah itu juga bisa dibantu dari semester 1. Berarti lebih efektif, efisien, dan memang terfokus juga. Betul. Ya? Betul banget Kak, jadi sangat menyenangkan. Dan mungkin dosen-dosennya gimana selama berkuliah? Apakah mungkin ada yang galak, killer? Enggak, sama sekali. Tidak sama sekali. Semuanya sangat ramah, alhamdulillah. Alhamdulillah banget, karena Universitas Al-Azhar Indonesia ini kan memang terkenal juga lahir dari masjid ya Kak. Jadi lingkungannya juga sangat islami, jadi seluruh dosen-dosennya juga menanamkan nilai-nilai Islam itu juga gitu. Jadi ke kita, ke seluruh mahasiswa itu benar-benar sangat mengayomi dan sangat helpful seperti itu. Oke. Nah, terus ini dong pengen tahu, Kak Aira kan pasti saat ini lagi ada di penghujung semester ya? Betul. Berarti lagi ngerjain tugas akhir. Boleh dong sharing tentang tugas akhirnya? Oke. Nah, untuk tugas akhir aku sendiri, aku tuh sebenarnya diambil dari ini nih Kak, modul. Jadi karena kita diminta untuk bikin modul di salah satu mata kuliah, nah jadi aku ngambil mudahnya nih, jalan mudahnya, dan alhamdulillah juga dipermudah. Jadi aku bikin tugas akhir atau tesisnya itu pengembangan modul yang sudah aku bikin ini gitu. Jadi prosesnya alhamdulillah jadi cukup cepet gitu, menuju kayak ke proposal, terus nantinya ke sidang akhir mungkin insya Allah kan jadi lebih cepet sih. Karena pengerjaan ini pun udah dimulai duluan dari semester-semester sebelumnya, seperti itu. Tinggal untuk pembahasannya apa tuh? Nah, untuk modul ajar aku sendiri ini kita ngebahas tentang citra tubuh atau body image berbasis Islami untuk meningkatkan kepercayaan diri remaja. Jadi sebenarnya ini ditujukan untuk
gurunya, modul untuk guru BK-nya untuk nanti mengajarkan kepada anak-anak remaja seperti itu. Oke, kalau anak remaja ini biasanya rentang usianya dari usia berapa sampai berapa? Kalau untuk remaja di sini sebenarnya aku fokus kepada SMK sih Kak. Oh, SMK SMK. itu sekitar usia 15 sampai 18 tahun. Oke. Seperti itu. Nah, kenapa SMK? Karena aku ngambil sampel di area lingkungan aku sendiri juga. Kebetulan SMK-nya itu SMK keperawatan. Nah, kenapa aku ngambil di situ? Karena menurut aku keperawatan itu sangat berkaitan dengan gimana mereka nantinya kan kedepannya langsung bekerja biasanya kan kalau SMK langsung kerja gitu. Nah, apalagi mostly perempuan kalau perawat gitu. Jadi karena mereka perempuan lebih memperhatikan nih citra tubuhnya mereka seperti itu. Jadi memang aku lebih ditujukan untuk remaja, tapi fokus tugas akhir aku itu untuk SMK seperti itu. Oke, berarti memang sampel yang diambil sudah fokus ya? Betul. Oke, terus kalau apa sih arti dari body image itu sendiri? Karena aku juga baru dengar tuh. Oke, body image itu lebih kepada tentang persepsi atau perasaan atau bagaimana cara kita memandang tubuh kita sendiri gitu. Sebenarnya bukan hanya sekedar kita melihat diri kita di cermin seperti itu dan melihat oh bentuk kita tuh seperti ini gitu, enggak. Tapi gimana caranya kita juga merasakan tubuh kita, terus juga lebih menghargai tubuh kita seperti itu. Oke, dan kenapa body image ini penting buat remaja? Sangat penting Kak, karena ini mempengaruhi kepercayaan diri itu sendiri gitu. Karena si body image ini kalau misalnya dia tuh jadi kebagi jadi dua Kak, ada body image positif dan juga body image negatif. Nah kalau untuk body image positif ini dia lebih kepada penerimaan diri, penerimaan citra tubuh dia sendiri, dan body image negatif ini lebih kepada ketidakpercayaan terhadap dirinya seperti itu. Jadi kenapa penting? Karena itu dia, karena remaja itu biasanya lumayan aware sama tubuhnya, apalagi lagi mulai-mulai puber, ya nggak sih Kak? Iya, Lagi benar, mulai-mulai benar, puber. benar. Jadi biasanya lebih memperhatikan gaya penampilannya, terus juga postur tubuhnya dan lain sebagainya seperti Terus itu. kalau boleh tahu, hal-hal apa saja yang mempengaruhi ketiga aspek ini? Oke, sebenarnya di modul ini juga insya Allah lengkap ya Kak. Di sini aku ngejelasin juga kayak ada faktor-faktor apa yang mempengaruhi. Nah, yang pertama itu ada keluarga, kemudian media sosial, budaya, dan juga pengalaman pribadi. Jadi di sini ada penjelasannya juga cukup mendetail seperti itu. Oke, apalagi kalau ngelihat fenomena media sosial dan lain-lainnya, itu Betul. tantangannya besar banget berarti ya? Betul. Sebenarnya menurut aku yang paling besar itu pengaruhnya memang dari media sosial sih Kak. Karena remaja ini kan memang cenderung nonstop ya, Betul. megang handphone 24 jam nonstop deh kayaknya, pulang sekolah juga kayaknya langsungnya ke handphone gitu, langsung megang handphone. Nah, itu juga sebenarnya awal mulanya juga nih Kak, aku mau cerita sedikit kenapa aku ngebahas tema ini. Karena menurut aku banyak banget sekarang tuh remaja yang cukup insecure ya, cukup insecure sama dirinya sendiri, dan juga tontonan yang dilihatnya ini tuh tidak sejalan juga sih menurut aku dengan nilai-nilai Islam. Contoh, salah satu contoh seperti sekarang tuh sudah dinormalisasi kayak orang nge-publish mereka merubah hidungnya, dagunya gitu. Sudah mulai ada perubahan-perubahan di diri mereka seperti itu. Dan itu sudah jadi hal yang lumrah dan wajar diposting di media sosial tuh udah nggak malu lagi untuk dihujat seperti itu. Gitu. Jadi aku ada kekhawatiran takutnya ini benar-benar sangat dinormalisasi nantinya sehingga nanti orang itu tidak menghargai atau menerima seutuhnya tubuh atau apa yang sudah diberikan sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Oke. Hal menarik yang tadi sudah disebutkan sama Khaira adalah bagaimana perspektif Islam dalam memandang body image ini ya. Mungkin itu juga yang menjadi hal atau keunikan atau hal yang membuat berbeda MPP UAI ya? Betul. Oke, jadi memang secara fokus bagaimana Islam memandang. Nah, mungkin boleh dong Khaira jelasin gimana sih Islam memandang body image ini? Oke, di modul ini karena aku menekankan basis Islam, nilai-nilai Islam, jadi banyak juga ada hadis ataupun ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana sih caranya kita tuh bersyukur tentang apa yang sudah diberikan sama Allah gitu, seperti tubuh kita, pokoknya seluruh yang sudah diberikan sama Allah itu merupakan sebaik-baiknya gitu yang sudah diberikan sama Allah. Nah, salah satu contohnya di sini juga sudah aku mention. Di sini ada Quran Surat At-Tin ayat 4 bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang terbaik seperti itu. Jadi memang diharapkan juga modul ini ya Kak bisa membangun
kepercayaan diri dan juga rasa syukur yang lebih dalam lagi kepada para remaja khususnya ya, biar mereka tuh bisa lebih pede ke depannya dan gak ada insecure lagi kayak gitu. Oke, terus nih Kak Ira, bagaimana sih Islam memandang atau mungkin menyikapi untuk seseorang atau untuk remaja menyikapi body image positif dan juga body image negatif? Oke, sebenarnya di sini pembahasannya kalau dalam Islam ya itu pasti sangat ditekankan yang pertama tadi tuh rasa syukur. Rasa syukur itu gimana caranya kita benar-benar bisa menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua yaitu qanaah ya. Kalau qanaah itu lebih kepada kita tuh selalu merasa cukup dan tidak pernah merasa kurang ya, karena Allah itu kan pasti juga akan memberikan segalanya itu sesuai pada porsinya kan Kak, seperti itu. Jadi semuanya tuh sudah dijelaskan juga di modul ini bahwasanya ada beberapa ayat-ayat dan juga ada hadis yang bisa nanti dibaca oleh teman-teman yang ngebaca ataupun nanti guru BK juga bisa mengajarkan langsung kepada anak-anak remajanya seperti itu. Oke, tadi kan udah menarik tuh, sudah banyak kita bahas tentang teori dan konsep seputar body image ini. Ya. Bagaimana implementasi atau mungkin guru BK ini nantinya mengajarkan ke siswa, alat apa saja yang disediakan dalam modul ini sih? Oke, dari modul ini kebetulan emang sudah dirancang juga ada pretest dan juga posttestnya. Jadi di sini ada beberapa latihan soal juga. Nah, ini latihan soalnya juga disertakan sama jawabannya. Seperti itu. Jadi ini memang sangat memudahkan juga nantinya untuk guru kalau mau ngasih soal-soal ke remaja-remaja siswanya. Kemudian juga ada beberapa upaya seperti di sini tuh kalau misalnya anak-anak tuh lagi merasa kayak kurang bersyukur atau apa, itu di sini ada upaya yang bisa dilakukan seperti anak-anak diminta untuk journaling tentang kayak mereka tuh apa aja sih yang mereka syukuri dari tubuh mereka, kayak afirmasi positif seperti itu. Jadi banyak di sini diarahkan lebih kepada kegiatan-kegiatan juga gitu loh Kak, bukan sekedar untuk mengerjakan soal aja gitu. Jadi kita ngelihatnya tuh nggak cuma dari pretest sama posttestnya aja gitu. Yang pada nantinya kan kita juga bisa ngelihat nih anak ini tuh lama-lama akan timbul gak sih rasa kepercayaan dirinya seperti itu. Wah, menarik banget berarti ya Kak Ira. Jadi kalau aku tadi udah dengerin dari awal sampai akhir, modul ini tuh punya instrumen yang sangat amat lengkap. Yes. Jadi dari bagaimana konsep body image ini sampai cara menyikapi jika para siswa ini punya perasaan body image yang negatif gitu ya. Betul, punya perasaan tidak percaya diri akan tubuhnya sendiri seperti itu. Jadi insya Allah ini bisa digunakan nantinya untuk guru-guru BK ya, udah dilengkapi sama tadi ada pretest dan juga posttestnya, dan juga sekiranya ada kegiatan apa nih yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Dan tentunya ini tidak luput dari ajaran-ajaran dan juga nilai Islam. Jadi di sini juga insya Allah sudah dikuatkan juga dengan motivasi dari hadis dan juga dari ayat-ayat Al-Quran seperti itu. Masya Allah, jadi insya Allah seimbang dan sesuai dengan ajaran Islam ya, Kak Ira ya? Tentu. Oke, baik. Oke teman-teman yang sudah nonton, hari ini kita sudah membahas seputar body image. Dan kita doain semoga tugas akhirnya Kak Ira ini berjalan dengan lancar dan baik hingga akhir. Amin. Amin, dan kita doakan semoga modul ini bisa bermanfaat untuk guru-guru BK di tingkat SMA, SMK sederajat di luar sana. Iya, betul. Amin. Dan aku juga terima kasih banyak buat Kak Nida sudah mau ngebantu aku untuk menjelaskan isi dari modul yang sudah aku buat ini. Dan harapannya semoga tadi ini bisa digunakan sebaik-baiknya ya oleh guru BK di luar sana. Dan tentunya bisa bermanfaat juga untuk adik-adik remaja yang lagi banyak insecure-nya tentang citra tubuh kalian, seperti itu. Oke, baik, kita doakan untuk niat baiknya Kak Ira semoga lancar dan dimudahkan. Amin. Oke, baik. Mungkin kita cukupi untuk pembahasan hari ini. Mohon maaf untuk setiap salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ira. Terima kasih Kak. Dadah.